Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal meresmikan dan menyerahkan bantuan fasilitas air bersih bagi ratusan kepala keluarga di Paseh, Kabupaten Bandung. Bantuan ini diharapkan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung ketahanan air di tengah ancaman kekeringan. Menyikapi krisis air bersih dan kesulitan pemenuhan kebutuhan sanitasi harian selama bertahun-tahun, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal meresmikan dan menyerahkan secara langsung bantuan fasilitas sumber air bersih untuk ratusan kepala keluarga Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bantuan tersebut adalah wujud komitmen nyata DPR RI untuk memastikan hak dasar masyarakat terhadap air bersih dapat terpenuhi dengan layak di tengah fenomena kemarau panjang serta siklon El Nino yang memicu kekeringan di berbagai wilayah. Dari kemarin kita mendapat aspirasi ketika peresmian rumah, yaitu tentang sumber air. Jadi warga RW 12 Desa Cipedes Kecamatan Paseh ini bertahun-tahun kalau sudah masuk musim kemarau kesulitan air, bahkan bukan musim kemarau saja. Kadang-kadang mencari sumber air yang bersih, tidak setiap rumah punya sumber air aliran karena dari perusahaan air minum kabupaten belum masuk ke sini. Makanya saya siapkan di sini dengan warga kerjasama, beliau mewakafkan tanahnya, saya membuat sumber air. Kita melihat fenomena sekarang kemarau yang cukup panjang dengan kondisi ada siklonnya El Nino ini yang menyebabkan kekeringan di mana-mana, tapi warga Cipedes ya Pak Kades alhamdulillah bisa mendapatkan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Cucun menambahkan, untuk solusi jangka panjang, warga bersama pemerintah daerah diharapkan dapat terus memetakan titik-titik sumber air baru sehingga krisis air bersih tidak lagi terulang di masa mendatang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Masih dari Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal, pemirsa, yang menegaskan komitmen mengawal berbagai aspirasi Forum Komunikasi Rakyat Pati, mulai dari percepatan RUU perampasan aset, pemberitaan negatif, hingga kekerasan seksual. Cucun juga akan memanggil para pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Mengadukan berbagai persoalan krusial, mulai dari percepatan RUU perampasan aset, kekerasan terkait pemberitaan negatif, serta kekerasan seksual. DPR RI menerima audiensi jajaran pengurus dan anggota Forum Komunikasi Rakyat Pati Jawa Tengah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan tersebut secara serius. Langkah konkret akan segera diambil dengan memanggil para pemangku kepentingan terkait di tingkat daerah. Terutama adalah minta kejelasan. Beberapa tahun ke belakang ini mungkin kan Pati didera berbagai problem yang ada. Kemudian juga masyarakat Pati menginginkan, tadi aspirasinya adalah bagaimana bisa ekonominya maju, ramah terhadap para investor, dan nyaman mereka bisa berusaha di wilayah Pati. Itu usulannya seperti itu dan kita akan terima. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memberi perhatian khusus terhadap banyaknya investor yang membatalkan investasi di Pati karena adanya sekelompok kecil yang membuat framing pemberitaan negatif terhadap nelayan. Bahwa ada sekelompok kecil yang bisa yang bisa membuat konotasi terhadap daerah Pati, sehingga masyarakat Pati merasa dirugikan karena dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tersebut, maka investor menjadi mempunyai keraguan untuk bisa menanamkan modal di daerah Pati yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Pati. Begitu ya Pak? Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong lembaga administrasi negara memperkuat pengembangan kompetensi ASN agar selaras dengan kebutuhan organisasi dan pelayanan publik. Pengembangan SDM aparatur dinilai harus berdampak pada peningkatan kinerja, integritas, dan profesionalisme ASN.
Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN tidak hanya berfokus pada proses belajar dan pelatihan, tapi juga harus berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi, kualitas pelayanan publik, serta pembentukan integritas dan karakter. Komisi 2 DPR RI mendorong Lembaga Administrasi Negara atau LAN memastikan pengembangan kompetensi ASN selaras dengan kebutuhan organisasi dan tuntutan pelayanan publik serta mampu menghasilkan ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Hozin menilai, LAN memiliki peran strategis untuk memastikan kebijakan pembinaan ASN berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Harus kita highlight itu terkait dengan instrumen atau parameter yang menjadi alat ukur basis kinerja itu tidak hanya terjebak pada kuantitas saja, tapi secara kualitas. Kenapa? Beberapa waktu yang lalu kita menerapkan kebijakan work from home. Dengan WFH, alat ukur yang sifatnya kuantitatif, kita tidak akan menemukan potret yang utuh bagaimana ASN itu berkinerja. Karena tidak terjangkau, artinya tidak hadir secara fisik, tidak bisa diukur ketepatan waktu kehadiran, tapi semuanya berorientasi pada output dan outcome. Nah, output dan outcome itu hanya bisa ditrace melalui instrumen yang sifatnya kualitatif, bukan kuantitatif. Ini yang harus segera dimiliki oleh seluruh satker, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Lebih lanjut, Hozin berharap agar LAN dapat memastikan ASN memiliki kompetensi dan daya saing global, serta mampu beradaptasi dengan perubahan seperti digitalisasi. Afif dan Gunarso, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, mewujudkan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang nyaman, aman, serta mudah diakses merupakan bagian penting dari upaya DPR RI dalam memperjuangkan kualitas hidup masyarakat. Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR RI terus mendorong agar layanan dasar dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Tentu informasi selengkapnya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. sekitaran JOS itu sebenarnya masih ada bullying seperti apa sih yang mungkin kadang luput nih dari perhatian orang tua kita? Bullyingnya itu mulai beranjak ya, mungkin sebelumnya itu bullyingnya fisik, Iya, bullyingnya langsung kelihatan gitu, sekarang itu lebih gak kelihatan gitu. Mental Jadi, ke mental ya? Betul, langsung ke mental. Oke. Karena banyak yang bisa jadi korban nih dari bullying ini, cuman gak berani lapor karena belum ada safe space bagi mereka itu buat menyuarakan. Kalau misalnya ngalamin sesuatu itu ada yang beranggapan no viral no justice, termasuk dari kasus perundungan juga. Iya, ini salah satu problem nih. Seringkali satuan-satuan pendidikan, apakah itu sekolah, pesantren, perguruan tinggi, mereka kan malu kalau terungkap ke publik. Seringkali tuh ditutup-tutupi. Maka sekarang salah satu juga yang sudah diterapkan adalah ada salah satu kriteria mengevaluasi suatu satuan pendidikan adalah apakah di situ terjadi perundungan ataupun kekerasan. Termasuk bullying ini ada satu bab khusus, menurut saya kan penting, perlu kita antisipasi dan tadi kita cegah. Wah, saya terinspirasi ya. Kenapa kok pelajar jarang sekali ya kita undang ke sini ya? Saya pikir-pikir padahal mereka yang paling merasakan sehari-hari di dalam proses belajar mengajar itu seperti apa hal yang paling mereka keluhkan, kan mereka yang paling tahu. Mungkin ini nanti saya akan beri kesempatan lah seluas-luasnya, kalau perlu nanti kami undang bukan saja teman-teman yang ikut parlemen remaja, tapi juga pelajar-pelajar. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, fasilitas kesehatan dan sekolah yang layak bukan sekedar sarana, tetapi investasi untuk membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. DPR RI terus mengawal kebijakan dan anggaran agar pembangunan fasilitas publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, merajut asa menghadirkan kenyamanan dan kesempatan yang setara bagi semuanya. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini.
Sudah cukup rasa gelisah menyelimuti anak-anak ketika belajar di tengah atap sekolah yang hampir roboh. Sudah cukup masyarakat mengandalkan fasilitas kesehatan pas-pasan, di mana sembuh tak jadi jaminan. Kesehatan dan pendidikan seharusnya bukan barang mahal. Sekolah, puskesmas, serta vaskes lainnya memang seharusnya tak jauh dari rakyat. Perbaikan sekolah dan puskesmas secara besar-besaran telah dijanjikan orang nomor 1 di negeri ini. Prabowo Subianto menargetkan renovasi tersebut rampung pada 2029 mendatang. Rencana ini kembali memupuk harapan masyarakat. Pasalnya, ratusan ribu ruang kelas selama ini rusak, mulai dari rusak ringan hingga berat. Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia atau YAPIKA mencatat kerusakan ruang kelas mencapai 60% dari total sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di tanah air. Kondisi ini tentu membuat anak-anak, orang tua dan guru was-was. Namun mereka tak punya pilihan lain selain belajar di ruang kelas yang tak lagi pantas. Ya baguslah bagaimana layanan dasar pendidikan dan kesehatan menjadi fokus, termasuk saya sendiri semalam di Kabupaten Manggarai, di Manggarai Timur. Ini perlu bagaimana di wilayah-wilayah terdalam, terluar itu diperhatikan terkait layanan dasar pendidikan. Jangan ada cerita sekolah yang rubuh ketika belajar. Jangan ada cerita rumah sakit yang tidak bisa menampung pasien. Ruang belajar yang aman merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi negara. Dinding keropos, atap yang bolong, dan genteng yang bocor menyebabkan anak terus berada dalam mode was-was. Kondisi tersebut menyebabkan generasi penerus bangsa ini tidak bisa menerima materi pelajaran dengan optimal. Karenanya, renovasi harus dibagi dalam sejumlah prioritas. Mulai dari sekolah paling rusak, di daerah-daerah paling jauh, bagi anak-anak paling rentan, hingga sekolah-sekolah yang terdampak bencana. Memang kita harus sepakat dulu, mana yang kita dahulukan, mana yang kemudian kita belakang. Memang tidak bagus, tapi ini pilihan. Pilihannya adalah infrastruktur pendidikan yang sudah sangat rusak, termasuk yang hari ini mungkin ada di daerah-daerah bencana. Itu yang didahulukan untuk mendapatkan program revitalisasi. Untuk daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang memang statusnya middle kerusakannya, mungkin itu bisa dialokasikan untuk tahun. Saya pikir itu yang harus dilakukan sebagai skenario untuk memastikan bahwa program revitalisasi ini punya dampak sistemik, khususnya untuk menjamin bahwa pelayanan pendidikan kita terutama di daerah-daerah bencana, terutama di daerah-daerah 3T itu betul-betul bisa dilaksanakan secara maksimal. Di sektor kesehatan, Presiden menyebut akan menggelontorkan 4 triliun rupiah untuk merenovasi 10.000 puskesmas yang tersebar di lebih dari 7.000 kecamatan. Puskesmas merupakan pintu pertama negara saat rakyat kesakitan. Karenanya, pintu ini harus kokoh. Benteng ini harus benar-benar kuat sehingga mampu mengobati luka rakyat. Begitu juga vaskes lanjutannya. RSUD, Laboratorium Kesehatan Masyarakat, hingga fasilitas ambulans harus semakin dekat dan semakin layak. Itu nanti berarti akan memperkuat layanan kesehatan primer, karena puskesmas ini layanan kesehatan paling dekat ketika rakyat itu mengalami persoalan kesehatan. Yang kedua, tepat sekali itu revitalisasi RSUD, ada 441 rumah sakit yang terbangun di seluruh wilayah Indonesia. Plus ambulan, terutama ambulan udara, syukur-syukur ambulan laut karena daerah kita kepulauan. Tentu kami masih berharap pembiayaan kesehatan, terutama untuk PBI, dan penguatan ketahanan pembiayaan kesehatan kita. Meski begitu, pemerintah tak boleh hanya fokus pada renovasi bangunan, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan, serta kesejahteraan guru dan nakes harus jadi perhatian serius. Merdeka tak berhenti saat merah putih berkibar. Merdeka justru terasa ketika pasien tertangani dengan benar dan setiap anak bisa menikmati proses belajar. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, konflik agraria masih terjadi di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pelalawan. Kondisi ini menunjukkan penyelesaian sengketa pertanahan masih membutuhkan langkah cepat dan juga terukur. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17.
Sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, Kementerian ATR BPN perlu memastikan setiap konflik segera mendapatkan kejelasan hukum dan solusi agar tidak terus berlarut dan memicu konflik baru di masyarakat. Pemirsa, untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Nazia. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa persoalan pertanahan masih menjadi isu yang menjadi konflik di tengah masyarakat. Dan seperti diketahui pemirsa, dalam RDP dan juga RDPU bersama Kementerian ATR BPN, pemerintah Kabupaten Tangerang serta pihak terkait, Komisi 2 DPR RI membahas terkait dengan dua persoalan penting. Pertama terkait peningkatan status hak atas tanah warga di 4 desa di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang menjadi sertifikat hak milik. Kedua terkait penyelesaian dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan HGU di atas HPL Transmigrasi Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan seluas 6.619 hektar. Lantas seperti apa tanggapan dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan permasalahan yang disampaikan dalam RDP tersebut? Saat ini telah hadir bersama kami Bapak Muhammad Hozin dari fraksi PKB. Bapak, terkait dengan masalah-masalah yang disampaikan oleh Kementerian ATR BPN dalam RDP bersama dengan Komisi 2 DPR RI, seperti apa nih poin-poin penting yang sebenarnya perlu Bapak tekankan di masalah ini, Pak? Ya, yang pertama yang terjadi di Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, ini terkait dengan penguasaan lahan oleh masyarakat, terkait dengan alas hak yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Ada sebagian yang sudah SHM, ada SHGB, ada AJB, ada GIRIK. Seiring berjalannya waktu, beberapa tahun yang lalu ada surat dari dari TNI ya, dari Pangdam kalau tidak salah, kepada BPN untuk dilakukan pemblokiran atas dasar TNI memiliki surat peralihan aset pada tahun 1950 dan mereka sudah mendaftarkan kepada SIMAK BMN, Sistem Informasi Administrasi Manajemen Barang Milik Negara. Jadi BPN dalam hal ini ada di posisi dilema sebetulnya. Yang pertama, undang-undang memerintahkan ada kepastian hukum dalam setiap pelayanan pertanahan kita. Tapi di sisi yang lain, ketika Satker, Satuan Kerja, lintas instansi di tingkat pusat maupun di daerah sudah mendaftarkan aset dalam SIMAK BMN, maka BPN dilarang untuk kemudian mengeluarkan itu atau mengacuhkan, mengabaikan pemblokiran atau surat permohonan pemblokiran dari Satker terkait. Oleh karena itu, case yang terjadi di Tangerang ini dengan lokus yang berbeda sangat banyak. Hampir mungkin ratusan bisa ribuan, baik itu dengan TNI, dengan BUMN atau dengan lembaga-lembaga lainnya. Kami tadi memberikan catatan kritis bahwa ini menjadi tanggung jawab stakeholder, baik itu DPR maupun pemerintah, untuk bagaimana diurai fragmentasi regulasi di hulu ini agar kejadian yang serupa bisa kita selesaikan bersama-sama. Kemudian yang kedua yang di Palelawan, yang di Provinsi Riau, itu terkait dengan lahan transmigrasi dan terkait dengan masalah verifikasi HGU. Nah, tadi kami sudah memberikan beberapa catatan kritis, tinggal nantinya pihak BPN, entah Kanwil atau Kantah di tingkat kabupaten untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan apakah benar klaim yang disampaikan oleh masyarakat bahwa perusahaan terkait tidak memiliki HGU. Mengacu kepada putusan MK tahun 2016, setiap perusahaan itu wajib memiliki IUP dan HGU dalam melaksanakan usahanya.
Jika salah satu tidak terpenuhi maka dianggap ilegal. Itu sudah jelas secara eksplisit. Nah, kemudian ketika itu dilakukan verifikasi lapangan dan ternyata tidak dibuktikan kepemilikan HGU, maka harus dilakukan tindakan. Apakah itu nanti peringatan, pembekuan, atau pencabutan HGU. Terus kemudian yang kedua, masyarakat menuntut hak perusahaan terkait dengan 20% FPKM atau plasma, fasilitasi perkebunan kelompok masyarakat. Karena kenapa? Perintah 20% setiap pemegang HGU untuk memberikan kepada masyarakat itu sifatnya wajib dan koersif. Apabila itu tidak dilakukan, maka si pemegang HGU itu gugur atau tidak memenuhi kewajiban sebagai pemegang HGU. Dan penerbit HGU dalam hal ini Kementerian ATR BPN bisa melakukan tindakan secara sanksi seperti itu. Terkait dengan yang tadi disampaikan juga ada terkait dengan pelanggaran nih Pak. Betulkah ada indikasi pelanggaran prosedur atau tumpang tindih kewenangan dalam proses penerbitan HGU tersebut nih Pak? Yang disampaikan masyarakat terindikasi kuat dari data-data yang disampaikan. Cuman secara spesifiknya hasilnya seperti apa ya kita kan harus hati-hati. Tidak boleh ada laporan satu pihak kita tanpa melakukan verifikasi, tanpa melakukan cross check secara silang, terus kemudian diambil keputusan, maka itu pun tidak adil. Makanya kami tadi di forum menyampaikan untuk BPN segera menindaklanjuti untuk melakukan cross check ulang, melakukan verifikasi faktual di lapangan apakah benar yang disampaikan masyarakat itu. Jika benar, maka silakan segera diambil tindakan-tindakan yang memang sudah diatur secara regulasi seperti itu. Pak, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang hingga kini masih menghadapi ketidakpastian status tanahnya? Silakan masyarakat bisa mendatangi kantor pertanahan di masing-masing daerah, di masing-masing kabupaten, di masing-masing provinsi. Jika pelayanan BPN dirasa masih tidak memuaskan atau keluar dari koridor ketentuan, kami selaku institusi perwakilan rakyat, anggota DPR, kami siap menerima, entah itu melalui akun masing-masing anggota, entah itu langsung bersurat kepada institusi DPR. Insya Allah Komisi 2 sangat welcome untuk menindaklanjuti segala pengaduan dan keluh kesah dan aspirasi dari masyarakat. Bapak terima kasih atas waktunya. Iya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Bapak Muhammad Hozin, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKB terkait dengan isu pertanahan yang kini masih terjadi di masyarakat kita. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 2 ini membuka secara bebas untuk masyarakat untuk melakukan pengaduan apabila permasalahan pertanahan yang dialami masih belum tuntas hingga saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan pemirsa, kembali ke rekan kami di studio. Baik, terima kasih Nazia, dan selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Kembali pemirsa di TVR 17, pemirsa kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Tentunya bersama rekan kami Elisa Purba. Silakan Elisa. Selamat sore pemirsa dan terima kasih Alfat. Kita akan bahas apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yakni terkait ribuan gempa susulan di Flores. Musa Rajeksa minta alert langsung ke ponsel warga. Mari kita saksikan pemirsa, ada beberapa media yang menyoroti terkait dengan hal ini. Di sini disebutkan bahwa aktivitas gempa susulan masih terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang kawasan tersebut. Tercatat hingga 18 Agustus 2026, ada 2.119 gempa susulan dengan magnitudo 1,3 hingga 6,2. Anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksa dorong penguatan sistem peringatan dini agar informasi gempa dapat diterima masyarakat secara cepat dan tepat. Sistem peringatan dini BMKG harus dapat terintegrasi langsung dengan jaringan operator telekomunikasi sehingga alert mengenai lokasi dan kekuatan gempa bisa muncul di ponsel warga secara real time. Teknologi yang sudah tersedia tentu perlu dioptimalkan untuk mempercepat respon masyarakat saat bencana dengan belajar dari sistem peringatan gempa di Jepang. Pemirsa, DPR RI juga mendorong agar penguatan teknologi ini berjalan beriringan dengan edukasi mitigasi bencana sejak dini, sehingga masyarakat tidak hanya cepat menerima informasi, tetapi juga siap mengambil tindakan ketika gempa terjadi. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yang menyoroti Kalimantan sudah seperti setengah neraka. Segera tetapkan Karhutlah sebagai bencana nasional. Kita dapat saksikan pemirsa di layar kaca Anda. Di sini sebutkan beberapa yang menyoroti terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang tentunya saat ini masih terus melanda sejumlah wilayah di Kalimantan, menjadi alarm serius bagi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Asap pekat, kualitas udara yang memburuk hingga terganggunya aktivitas warga menunjukkan bahwa persoalan Karhutlah tidak lagi dapat dipandang sebagai bencana musiman semata. DPR RI mendorong pemerintah mengambil langkah luar biasa dan segera menetapkan Karhutlah sebagai bencana nasional apabila skala, dampak, dan kemampuan penanganannya memang telah memenuhi kriteria tersebut. Penetapan status bencana harus diikuti dengan langkah konkret dan terpadu mulai dari penguatan pemadaman di lapangan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak, dan hingga pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang. DPR RI menegaskan bahwa negara harus hadir ketika keselamatan rakyat terancam. Jangan sampai masyarakat Kalimantan terus hidup dalam kondisi yang seolah sudah seperti setengah neraka. Sementara penanganan Karhutlah berjalan tanpa kecepatan dan skala yang sebanding dengan dampaknya. Tentu kita berharap pemirsa bahwa hal ini segera mendapatkan atensi dari pemerintah, dan itu dia tadi headline di media online pada hari ini. Terkait ribuan gempa susulan di Flores, Musa Rajeksa minta alert langsung ke ponsel warga, serta Kalimantan sudah seperti setengah neraka. Segera tetapkan Karhutlah sebagai bencana nasional. Sekian dari saya Elisa Purba, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih Elisa yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.